Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di GoPontero channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pagi ini saya akan berbagi, atau bisa juga ini ya, karena ini juga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah agak lama sekali saya belum berani menjawabnya waktu itu, karena saya merasa belum yakin dengan apa yang saya ketahui, yaitu tentang burung yang mukanya kayak manuk deruk. Itu juga termasuk dalam satu katuranggan dengan perainan manuk deruk katanya, kalau orang Jawa bilang, orang-orang di sini bilang maksudnya. Mungkin kalau di daerah lain peristilahan itu enggak ada, tapi kalau di sini ada. Dan saya kayaknya itu termasuk dalam satu katuranggan ya, katuranggan manuk deruk, karena mukanya, paruhnya itu seperti manuk deruk, mirip sekali. Dan karakternya yang menjadikan dia istimewa dalam pandangan pemain-pemain merpati di daerah saya. Akan saya sebenarnya saya nggak bisa menunjukkan karena saya nggak punya burung yang seperti dimaksudkan, tapi nanti kurang lebihnya sama ya, mendekati lah, bukan sama. Kalau untuk kepalanya itu biasanya kalau yang manuk deruk itu begini ya. Ini jelas nggak ya? Aduh, ada. Ya, jenis kepalanya itu agak membundar, terus dia kecil ya. Kalau ini agak besar, ini agak besar sedikit. Nah, ini dia kalau di umbaran dia kecil, dia cuma membulat gitu. Terus lehernya kecil ya di sini ya, yang leher di dekat kepala ini kecil. Kalau ini kan agak besar, walaupun ini kalau di umbaran dia mengecil, tapi kalau dipegang dia membesar, karena ini rambonannya Jawa Gresik. Ini bulunya juga lebal sekali kalau yang ini ya, maksudnya. Kalau yang untuk katuranggan manuk deruk itu ada juga yang bulunya tebal, karena memang kalau menurut saya itu rambonannya Jawa Gresik, ada Surabayanya. Jadi dua karakter yang menyatu, yaitu Gresik dan Surabayanya itu, dia emosinya bagus untuk turun, emosi giringnya juga bagus, kemauan biddingnya juga besar. Nah, untuk badannya yang Jawa itu biasanya untuk membantu tenaga dia, kemampuan dia terbang, dan kalau dari unsur Jawanya itu juga memperbaiki memorinya. Dia memorinya jadi lebih bagus daripada yang Gresik atau Surabaya murni. Itu ya teman-teman, kalau untuk sekilas tentang rambonannya. Dan kalau untuk yang manuk deruk itu kepala begini, tapi paruhnya itu bukan paruh kayak gini ya. Kalau ini menurut saya paruhnya paruh Gresik, masih paruh Gresik ini ya. Nah, kalau yang untuk manuk deruk itu paruhnya dia paruh Surabayan, dia ininya lurus sekali. Kalau ini agak melengkung sedikit kan ke bawah, tapi kalau untuk Surabayan itu lurus tipis, kemudian hidungnya juga lebih pendek, lebih apa ya, kalau ini kan agak menggembung sedikit, tapi kalau Surabayan itu lebih pipih. Kemudian untuk yang hidungnya ini, putih-putihnya ini kadang lebih panjang, lebih sampai di sini ya, sampai di sini. Kalau ini kan cuma sampai di depan sini, ini agak mundur lagi, agak ke arah ujung paruh ini ya teman-teman ya. Dan
bentuknya dia naik ya, lurus naik. Kalau ini kan tipis agak bengkok ke bawah ya. Tapi kalau yang untuk manuk deruk itu apa ya, nyantrat atau apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, dia lurus begini. Gimana ya saya mau gambarkan karena nggak ada ya. Nah ini kalau dilihat, ini paruhnya kan ke bawah ya. Kalau yang manuk deruk ini ujung ini ke atas, jadi kesannya lurus nyantrat gitu ya. Lihat ya, kok nggak jelas ya di gambar ya. Nah, kalau ini Jawa Gresik, kalau yang saya maksudkan yang manuk deruk itu ada unsur Surabayanya, jadi paruh ini lebih tipis, lebih panjang, lebih naik ke atas. Kalau ini agak ke bawah. Jadi antara ini batok kepala, bentuk batok kepala ini, kalau ini kita anggap apa ya, hampir sejalur ya, hampir sejalur. Tapi kalau yang untuk manuk deruk itu dia naik jadi gini ya, paruhnya ceret. Nah ini begini, seret seret. Kalau yang ini kan agak ke atas dulu baru lengkungannya ya. Nah ini agak ke bawah gini. Nah kalau yang manuk deruk dia gini, seret seret. Dia datar. Nah, datar apa, dia datar, ininya ini ujung apa, paruhnya ini datar terhadap bentuk kepalanya. Kalau ini kan ke bawah ya. Itu kalau yang untuk katurangan manuk deruk itu. Coba teman-teman perhatikan ya, supaya nanti kalau pas dapat burung yang begitu itu kita ambil, karena dia punya keistimewaan dalam emosi dan kecepatan turun. Itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita dapatkan burung yang begitu, dia secara umum punya karakter yang apa ya, emosinya kuat sekali, emosinya bagus untuk giring, untuk kemauan turun, dan untuk tenaga biasanya juga bagus. Makanya kalau di sini kalau punya burung yang begitu itu, yang jenis manuk deruk, tidak mungkin dijual ya orang itu, nggak mungkin dia menjual, karena itu punya keistimewaan turun yang kenceng, gampang diklepek. Kemudian dia karakternya nakal ya, dia nggak mau keduluan dari musuhnya, dari gandengannya. Dia akan selalu berusaha menang. Jadi kalau sampai keluar misalnya orang-orang di sini, pemain-pemain di sini itu punya peranaan atau pian yang keluar warna apa jenis begitu, itu pasti nggak akan dijual walaupun kondisi bagaimana. Tapi kekurangannya burung yang jenis begitu itu dia agak sulit pada awalnya untuk dilatih, karena memang sebenarnya memorinya sudah bagus, cuma karena kemauan dan emosinya yang terlalu besar, itu walaupun dia sudah pernah lihat jauh, kalau kita latih dari misalnya udah lepasan 1 kilo, kemudian saat pemanasan dia dilepas misalnya setengah kilo, kalau diklepek orang itu biasanya juga turun. Itu sering terjadi begitu. Tapi biasanya kalau ngelepasin burung begitu, biasanya mereka akan selalu mengawasi, dan kalau misalnya terbangnya kemana akan dilihat terus. Nanti kalau udah mengarah pulang baru ditinggal. Dan biasanya mengatasinya itu dengan cara dilolohkan dulu 1-2 kali, kemudian dilatih kembali ya. Yang penting dia sudah terbang, sudah kelihatan kerjanya, baru dilolohkan. Jangan sampai nanti kalau nggak dilolohkan dia akan turun sembarangan tempat. Itu biasanya turun sembarangan tempat itu burung itu. Dan kencang sekali, nggak mau kalah karakternya dia. Dia selalu ingin menang. Kemudian dia kalau sudah benar-benar hafal rumah, itu seperti burung Jawa juga.
dia nggak mungkin akan ikut ke kandang lawan, karena kalau tomprang kan misalnya di depan lawan, di belakang atau samping-samping jauh gitu, dia biasanya nggak mau ikut ke ke kandang musuhnya. Dan itu kalau tinggi sekali, biasanya kalau diduluin sama lawannya maka dia akan nyalip ya, nyalip kayak diusahakan disongkel sama dia, misalnya turun begini diginikan, nanti dia ngebuang baru dia pulang ke tempatnya, ke rumahnya. Itu tipe-tipe yang yang Katuranggan Manuk Deruk, teman-teman sekalian. Pada awal-awalnya saja yang sulit sekali untuk menjauhkan burung itu, karena besarnya emosi dan kemauan turunnya. Dan biasanya itu Rambunan Jawa Gresik Surabayan, yang tampak sekali Surabayannya itu di paruhnya ya, yang lurus terhadap kepalanya. Kalau ini kan turun, jadi dia posisinya begini ya, paruhnya begini lurus begini, terus kepalanya modelnya begini, gini ya, set lurus. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini sedikit pengetahuan saya tentang burung merpati dengan Katuranggan Manuk Deruk ya. Semoga ini satu saat kalau teman-teman melihat burung dengan gambaran seperti itu, silahkan dibeli, nanti dia punya keistimewaan. Dan biasanya burungnya warna merah teman-teman, warna merah. Mungkin nanti ada peletik peletik hitam atau megan, itu biasanya. Dan biasanya nanti matanya ada yang Jawa, ada yang enggak, kadang juga liplap, itu yang jenis begitu ya. Tapi kebanyakan sekali ini itu warnanya mata itu kayak mata tajam sekali, bentuk rona matanya itu misalnya kuning tua, tajam sekali. Kalau kami bilang itu matanya mata kolik, bisa juga merah, bisa juga kuning, tapi tajam sekali, tua sekali matanya, warna itu. Jadi seolah-olah itu, atau terkesan dia ibaratnya kalau di sini bilangnya itu manuk kulit, motornya kayak kulit gitu orang-orang ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau nanti ada kekurangan dan ada lagi yang teman-teman ingin tanyakan, silakan di komen. Dan untuk yang belum subscribe, di like, comment, subscribe-nya. Untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.